Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin wa sallaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang tiada terhingga. Nikmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurahkan kepada kita semuanya, kepada seluruh makhluknya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, salah satu bentuk dari tidak berbilangnya nikmat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam ini di tanggal 19 Zulqa'dah 1445 Hijriah bertepatan tanggal 26 Mei 2024 Masehi, Allah persuakan kita kembali di tempat yang mulia ini, di masjid yang sama-sama kita cintai, Masjid Dakwah, di mana tadi alhamdulillah kita bersama-sama berdiri berbaris di saf-saf untuk melaksanakan salat fardu berjamaah. Kemudian kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, bertasbih, bertahmid, dan kita pun menutupnya dengan salat sunnah ba'diyah maghrib. Dan ini adalah kesempatan yang tidak seluruh kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapati kesempatan ini. Itu harus kita hadirkan di dalam hati kita. Itu salah satu bentuk dari kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Cobalah kita sejenak memikirkan atau merenungkan, seandainya kita tidak berada di sini, tentu kita tidak mendapatkan banyak keutamaan, karena kita mengetahui banyaknya keutamaan di majelis ilmu. Yakni di antaranya Allah akan turunkan ketenangan di majelis ilmu. Betapa banyak kita saksikan orang yang susah tidur, namun di majelis ilmu nikmat, sehingga kita melihat, menyaksikan ada orang saudara-saudari kita yang terkantuk-kantuk. Jumat, di khutbah Jumat kita saksikan saudara kita banyak yang mengantuk karena yang disampaikan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan nasihat-nasihat yang menenteramkan hati kita. Karena bapak-bapak, ibu-ibu, jiwa kita, hati kita butuh nutrisi juga. Sebagaimana jasad kita, badan kita harus diasupi makanan. Kalau tidak ada sesuatu yang kita konsumsi atau yang kita minum, maka lelahlah jasad kita, lelahlah, letihlah tubuh kita. Begitu juga jiwa, begitu juga hati kita. Kalaulah tidak ada disirami dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala,
begitu juga dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kita tidak hadir juga di majelis ilmu, maka hati yang seperti ini, hati yang jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati yang mudah dilalaikan oleh iblis, dibisiki oleh iblis, diberi was-was oleh iblis dan bala tentaranya syaitan. Wal'iyazbillah. Jadi ini merupakan benteng bagi jiwa kita, benteng bagi hati kita, agar memiliki kekuatan keimanan, agar senantiasa terlatih sehingga mudah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara kita pernah di kesendirian, di saat kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, berlinang air mata kita. Dan kondisi yang seperti ini yang kita telah merasakan nikmatnya sebagai hamba Allah. Inilah surga dunia. Sebagaimana ulama kita menyebutkan, inna fid dunya jannah. Sesungguhnya di dunia itu ada surga. Barang siapa yang tidak memasuki surga dunia itu, maka dia tidak akan memasuki surganya akhirat. Yakni di antara kenikmatan kehidupan kita ketika hati kita tentram mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika azan berkumandang sudah risau, ada kerisauan dari jiwa kita agar kita bersegera menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat disayangkan dan alangkah pilunya hati kita ketika azan berkumandang, banyak yang tidak menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya yang kita saksikan di salat fardu maghrib, di salat Isya, di salat subuh, bagaimana ramainya kaum muslimin dan muslimat seperti salat Idul Fitri. Itu kekuatan umat ini yang salat berjamaahnya itu penuh masjid. Atau di awal-awal Ramadan, di awal-awal tarawih Ramadan, bagaimana semangatnya, kuatnya keimanan kaum muslimin dan muslimat ketika di awal-awal tersebut. Nah, itu yang harus kita upayakan minimal untuk diri kita pribadi. Mungkin kita tidak ada kesanggupan untuk merubah orang atau menyampaikan ke orang, minimal untuk diri kita. Bersabarlah kita terhadap ketaatan, dan bersabarlah kita terhadap menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit muqaddimah. Mudah-mudahan dengan sedikit itu mengingatkan kita kembali bahwasanya majelis ilmu banyak keutamaannya. Majelis ilmu banyak faedah-faedah yang akan kita dapatkan. Hanya sekitar 35 menit lebih kurang menunggu azan Isya. Ini adalah waktu terbaik yang kita diberi kesempatan menunggu masuknya fardu Isya. Dan itu terhitung kita dalam keadaan salat, sebagaimana riwayat yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kita menunggu masuknya waktu salat berikutnya, maka posisi kita adalah dalam keadaan salat juga. Alhamdulillah. Maka pujilah Allah Subhanahu wa taala dengan nikmatnya yang tiada terhingga, dan ini yang bisa dirasakan oleh orang yang mengetahui. Adapun orang yang tidak mengetahui, mereka akan menganggap sepele nikmat dari Allah, hanya berupa dinar dan dirham, rupiah. Hanya sekedar itu nikmat dari Allah yang mereka rasakan. Adapun bagi orang yang senantiasa berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dia merasakan banyak nikmat Allah, terutama untuk dirinya. Mudahnya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasanya dia dengan mushaf, dengan Al-Qur'an. Mudahnya lisannya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Teduhnya pandangan matanya melihat pasangannya, istri atau suaminya taat kepada Allah. Begitu juga anak cucunya. Ini kenikmatan
yang Allah segerakan sebelum kenikmatan abadi di akhirat kelak. Kenikmatan dunia yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi ada doa di dalam surah Al-Furqan agar kita memintanya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, agar teduh pandangan mata kita dengan pasangan kita dan dengan keturunan kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semakin banyak kita memujinya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan nikmat-nikmat yang begitu banyak kepada kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Bahjatul Qulubil Abrar, Mutiara Hikmah Penyejuk Hati. Kita insyaallah akan memasuki hadis yang ke-14 pada kitab ini, di mana di pertemuan kita sebelumnya, alhamdulillah, kita telah mempelajari bagaimana sikap seorang mukmin atau mukminah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya al-mu'minu lil mu'mini kalbunyan. Orang beriman itu terhadap orang beriman lainnya seperti bangunan yang saling mengokohkan. Nabi merapatkan jari jemarinya. Saking kokohnya, bagaimana jari kita dirapatkan, begitulah kekokohan orang beriman atau orang beriman laki-laki dan perempuan, sesama mukmin dan mukminah, digambarkan oleh Nabi dan kita telah jelaskan. Adapun hadis yang sekarang kita bahas ini praktek amalannya, upaya agar kita seorang yang beriman laki-laki dan perempuan seperti kokoh ibarat bangunan tersebut. Apa yang mesti kita lakukan? Maka jawabannya ada di hadis yang insyaallah akan kita pelajari di kesempatan yang berbahagia ini. Hadis yang ke-14, An Abi Musa. Jadi sahabat yang meriwayatkannya sama dengan yang pelajaran kita di pekan yang lalu atau 2 pekan yang lalu. Abu Musa Al-Asy'ari, salah seorang sahabat yang namanya Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu. Abdullah bin Qais dari negeri Yaman. Di hadis yang kemarin dan hadis yang malam ini sama sahabat yang meriwayatkannya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza atahu sa'ilun aw talibu hajatin qal. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila didatangi oleh orang yang meminta, jadi ada orang yang meminta kepada Nabi atau orang meminta dipenuhi kebutuhannya, beliau bersabda, isfa'u tu'jaru. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, isfa'u tu'jaru. Berilah syafaat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya kamu diberi pahala. Wa yaqdillahu ala lisani nabihi sallallahu alaihi wasallam ma syaa. Allah memutuskan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam apa yang dia kehendaki. Jadi itu bunyi teks hadisnya. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih mereka berdua. Insyaallah kita akan petik faedah-faedah yang terkandung di dalam hadis ini, bahwasanya hadis ini, hadis yang baru saja kita dengarkan bersama-sama, merupakan asas pokok dan memiliki faedah yang sangat agung. Dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di, karena hadis ini menjelaskan keharusan bagi seseorang hamba untuk berusaha melakukan kebaikan-kebaikan, anjuran untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Apabila dia telah ingin orang mukmin dengan mukmin yang lainnya seperti bangunan,
maka dia berusaha untuk memberikan kebaikan terhadap saudaranya. Dan ini tidak harus ada balasannya, karena keikhlasan itu tidak mengharapkan balasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Insan, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskina wa asira ya, apa lanjutannya? Lupa pula nih. La syukura wala jazaa wala syukura. Afwan. Itu biasa itu. Karena tidak diulang-ulang, hilang dia. Karena tidak diulang-ulang, hilang dia. Itu kelemahan kalau kita tidak murojaah hafalan. Maka dia akan luput dari hafalan kita. Itu makanya ana pribadi kalau ada kajian tetap menyediakan mushaf di meja. Karena seperti ini, kejadian ini, maka akan terkadang lupa karena maksiat itu otomatis. Lupanya hafalan kita itu karena maksiat. Mungkin kita tidak menyadarinya dengan pandangan mata kita yang khianat. Kita berkendaraan lalu kita melirik, itu akan membuat hati kita itu kotor, sehingga kalamullah, ayat-ayat Allah yang ada di dalam dada kita itu menjadi kabur. Teringat kita kisah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika dia mengadukan hafalannya, buruknya hafalannya kepada gurunya Waqi' bin Jarrah rahimahullah. Ya Syekh, wahai guru, belakangan ini saya merasakan hafalan saya ada sesuatu, ada kendala. Ini dah merasakan bagaimana hafalannya. Lalu Imam Waqi' menjelaskan bahwasanya al-ilmu nur, ilmu itu cahaya, dan cahaya itu akan tertutupi oleh maksiat. Lalu berfikirlah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, teringat dia akan dirinya yang tidak sengaja, ini tidak sengaja ketika dia ada seorang kaum muslimah, orang perempuan muslimah yang baju bawahnya diterbangkan angin, terlihatlah betisnya membuat rusak hafalan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Di zaman kita lebih dari itu kita lihat sekarang ini. Makanya kita susah ngafal, kok nak masuk. Setoran kita store berapa, seperempat halaman, ya silahkan. Sebelum kita store itu udah lancar, seolah-olah lancar. Pas di store dia lupa, karena maksiat yang ada pada diri kita. Ilmu merupakan cahaya, dia akan gelap, akan tertutupi dengan maksiat. Jadi ini dia di dalam surah Al-Insan, yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira innama, ini dia, innama nut'ikum liwajhillah, sesungguhnya dia memberikan makan itu liwajhillah, mengharapkan wajah Allah, mengharapkan wajah Allah. Jadi kita berbuat baik kepada saudara kita itu sesama muslim dan muslimah liwajihillah, ikhlas yang pertama, mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu di sini la nuridu minkum jazaa'an wala syukura, dan kami tidak menginginkan jaza, balasan, wala syukura, dan ucapan terima kasih. Bukan itu yang kita harapkan. Jadi yang kita harapkan adalah ganjaran di sisi Allah. Kita berbuat baik, bermuamalah kepada saudara-saudari kita, kepada tetangga kita. Dan yang paling utama untuk berbuat baik terhadap kita adalah orang tua kita. Wabil walidaini ihsana. Itu yang paling utama. Maka beruntunglah, berbahagialah bagi yang memiliki orang tua. Mereka adalah pintu surga yang tengah-tengah. Bagi di antara kita
yang masih memiliki kedua orang tua atau salah satunya, maka ini kesempatan untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Lalu kemudian bagi suami setelah itu terhadap keluarganya, istri dan anak-anaknya. Jangan kita sampai dibalik, maksudnya dibalik terhadap teman-teman kita, terhadap orang-orang yang kita sering berkumpul-kumpul, kita bisa berbuat baik, mentraktirnya, senyuman yang indah, bahasa yang lembut. Tahu-taunya di rumah semua kebun binatang keluar di rumah. Waliyazubillah. Itu kata Nabi SAW, khairukum khairu min ahli wa ana khairu min ahli. Sebaik-baik seseorang itu adalah yang dia itu baik terhadap keluarganya, dan aku, kata Nabi SAW, baik terhadap keluargaku. Dan itu yang utama. Setelah itu tetangga, dan tetangga itu ada pula ya berbeda-beda. Ada dia mungkin kerabat, tetangga juga. Jadi kalau ada saudara kita, kerabat kita, dia tetangga kita, banyak itu. Pertama dia hak tetangga dapat, kemudian hak kerabat dia dapat, kemudian hak sesama kaum muslimin dia dapat. Jadi banyak kelipatan-kelipatannya. Jadi misalnya ada kita bertetangga dengan adik kita atau paman kita, bibi kita, maka di antara tetangga-tetangga yang lain, mereka yang lebih utama. Mereka lah yang lebih utama. Nah, jadi harus ada porsinya. Dan yang paling besar itu adalah orang tua. Ustaz, orang tua adalah lamu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi awak berbuat baiklah. Mungkin masih ada keluarga kita, misalnya bibi kita, adik perempuan dari ibu kita, dari ayah kita, atau saudaranya, kakaknya, yang ada hubungan silaturahmi, maka jalinlah, karena ini memiliki keutamaan yang sangat besar sekali. Yang kita sudah, kalau tidak pulang-pulang kampung lagi, cobalah sesekali pulang kampung, lihatlah saudara-saudara kerabat kita, dan insya Allah orang tua kita mendapatkan pahala karena usaha kita itu, karena kita telah menjalin silaturahim, hubungan rahim dengan kerabat kita. Jadi kita luruskan juga, kadang ada acara silaturahmi, itu berbeda. Silaturahmi itu ada hubungan rahim kita dengannya, ada hubungan kerabat. Seharusnya acara-acara misalnya organisasi itu ukhuwah Islamiyah. Jadi kita luruskan, kan kadang kita lihat spanduk untuk mempererat silaturahmi itu, ya kan? Itu tidak. Itu ukhuwah, persaudaraan sesama kaum muslimin. Bukan silaturahmi yang ada hubungan kita, hubungan rahim, kerabat kita. Nah, jadi harus kita luruskan. Sama dengan orang alhamdulillah dia telah mengetahui tidak bolehnya berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Seharusnya mahram, tetapi salah sebut muhrim. Muhrim itu sebenarnya orang yang pakaian ihram, orang yang sekarang alhamdulillah jadi tamu Allah, duyufur rahman. Ketika mereka memakai pakaian ihram, itu mereka dikatakan muhrim. Jadi ada istilah-istilah itu yang terkadang kita biasa di lingkungan kita, tetapi sebenarnya di dalam tata bahasa Arabnya tidak demikian. Taib. Kemana-mana jadinya. Taib. Kita lanjutkan, kita kembali ke hadis tadi. Jadi syafaat di sini, bapak-bapak, ibu-ibu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, Ishfa'u tu'jaru, kata Nabi SAW di hadis ini, berilah syafaat agar kamu diberi pahala. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang memberi syafaat ini. Allah mencintai, menyukai, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 85, may yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha
barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, niscaya akan memperoleh bagian pahala darinya. Syafaat yang disebutkan di ayat ini maksudnya adalah syafaat, yaitu bantuan atas suatu urusan. Nah, itu kalau kita membantu suatu urusan, maka itu kita telah mendapatkan kebaikan pahala. Misalnya contoh, kalau di lingkungan kita sehari-hari, yang sering itu orang mendatangi kita dengan wajah senyuman dan lisan yang sangat nyaman bunyinya ketika perlu bantuan pinjaman. Itu biasa kita, bagaimana indahnya lisan seseorang, saudara-saudari kita apabila itu meminjam berupa uang. Lalu jadi biasanya pakai mukaddimah, ini begini. Akhirnya langsung ini bertamu sudah 1/4 jam baru ke poinnya. Nah, ini sebenarnya membuang-buang waktu. Tapi kalau tidak dibawa seperti itu, orang tuh ini begini dengan wajah yang memelas. Akhirnya masuk ke poin. Ini kan tahun ajaran baru. Kita sama-sama mengetahui UKT naik. Terus yang laki-laki, yang adiknya tamat juga SMP, mau masuk SMA. Kita dah paham itu. Dah paham ujung-ujungnya pinjaman. Ujung-ujungnya minjam duit. Misalnya ketika itu kita sedang mengalami kesempitan, mungkin untuk kita saja, lalu kita tunjukkan bahwa kesannya kita beritahu, pergilah ke rumahnya bapak ini, fulan ini, atau fulanah ini, ibu ini, mungkin bisa mendapatkan bantuan. Itu berupa syafaat. Kan sepele, hanya menunjukkan orang yang mempunyai kelapangan rezeki. Bentuk sepele, itu berbentuk syafaat. Bukan syafaat yang kita yakini syafaat di akhirat kelak dengan syafaatul uzma, yang ketika orang dibangkitkan di yaumil mahsyar, datanglah orang ke Nabi Adam, maka Nabi Adam teringat akan dosanya, mendekati buah yang dilarang, pohon yang dilarang, akhirnya dicampakkan ke bumi. Datanglah orang berbondong-bondong manusia ke Nabi Nuh. Nabi Nuh pun juga merasa bersalah karena dia meminta, berdoa kepada Allah dibinasakan kaumnya. Adapun kemudian ke Nabi Ibrahim pun merasa bersalah karena sudah merasa berdusta. Sebenarnya tidak berdusta. Nabi Ibrahim cuma mengatakan ketika diajak, sesungguhnya ini sakim, sesungguhnya aku sakit. Sakit maksud di situ bukan berbohong, tapi tauriyah. Ada bahasa tauriyah nama di dalam agama kita yang sebenarnya bukan berbohong. Berbohong maksudnya dia sakit, ya sakit melihat keadaan orang pergi menyembah berhala, atau ketika dia merobohkan patung-patung berhala, lalu alat yang merobohkan, menghancurkan itu pada berhala yang besar. Tanyakanlah kepada berhala itu. Sebenarnya tidak berbohong, tetapi Nabi Ibrahim itu menganggap itu berbohong. Dan ketika beliau dengan istrinya Sarah pergi ke Mesir, lalu dia mengatakan bahwasanya ini saudariku. Dia tidak berbohong, karena kalau seandainya dikatakan ini adalah istriku, dia akan dibunuh oleh raja tersebut. Karena raja yang lalim, dia menginginkan perempuan yang dia sukai. Sarah orang yang cantik. Lihatlah keturunan Sarah dari Bani Israel. Nabi Yusuf itu keturunan dari Nabi Ibrahim, istrinya Sarah. Jadi dia mengatakan ini saudari saya. Ya, kalau di dalam Islam itu memang saudari kita, sesama kaum muslimin dan muslimah, saudari kita. Sebagaimana ayat yang kita bahas di kajian kita, innamal mu'minuna ikhwah, dalam surah Al-Hujurat, bersaudara. Jadi Nabi Ibrahim itu menganggap dosa. Lalu datanglah mereka ke Nabi Ulul Azmi, ke Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Musa pun merasa bersalah karena ada orang dari Bani Israel dan orang Fir'aun ketika itu berkelahi. Disabarkan oleh Musa,
Karena Nabi Musa adalah orang yang kuat, yang qawi amin, orang yang kuat dan amanah. Maka ketika itu orang itu wafat sama Nabi Musa. Bayangkan kekuatan Nabi Musa. Sehingga Nabi Musa akhirnya dikejar-kejar oleh Firaun. Dan terakhir ke Nabi Isa, dan di riwayat itu tidak disebutkan apa kesalahan Nabi Isa. Akhirnya orang berbondong-bondong kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad SAW menuju aras Allah Subhanahu wa taala. Ini kejadian di hari kiamat dan wajib kita yakini karena diriwayatkan dalam hadis yang sahih. Lalu Nabi SAW sujud memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang diilhamkan oleh Allah, yang itu tidak pernah diucapkan Nabi ketika di dunia. Ketika itu Nabi SAW sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah ilhamkan dengan pujian-pujian yang belum pernah diucapkan oleh Nabi SAW ketika di dunia. Lalu Allah Tabaraka wa taala berfirman, "Ya Muhammad, irfa' rassak." Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Lalu Nabi Muhammad SAW diminta, apa yang kamu minta akan dikabulkan. Salah satu permintaan Nabi SAW ketika itu bahwasanya ditegakkannya mizan, yaitu penghitungan amal baik dan amal buruk akan dihitung. Itulah syafaatul uzma yang khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pembahasan syafaat kita di sini bukan syafaat itu, tetapi berupa bantuan. Atau misalnya kita bekerja di kelurahan atau di kecamatan. Kan biasa birokrasi yang kalau kita tidak pernah mengurus birokrasi agak sulit. Makanya kalau ada di dekat-dekat kantor bayar ini ada calonya biasa. Mungkin sekarang berkurang, tapi dahulu banyak sekali itu. Zaman-zaman dahulu sebelum sistemnya lebih canggih, itu banyak calo-calo seperti itu. Seandainya kita bekerja di situ, lalu kita mudahkan urusan saudara kita, maka itu namanya syafaat, bantuan, memudahkan saudara-saudari kita untuk mengurus sesuatu. Tetapi memang kalau kita lihat sistem birokrasi kita, bukan selagi dipermudah, ngapain dipersulit? Kan seharusnya seperti itu. Kalau di Islam itu selagi bisa dipermudah, untuk apa dipersulit? Terkadang kita ada mengurus di birokrasi dibalik, selagi bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Ini bahaya. Apakah dia orang-orang seperti ini tidak melihat bagaimana dia di akhirat kelak menyempitkan atau menyusahkan urusan kaum muslimin? Apalagi pemimpin-pemimpin, misalnya mereka menyusahkan rakyatnya, apakah dia tidak takut terhadap hari pembalasan yang mereka membuat rakyatnya seperti itu? Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain mendapatkan ganjaran pahala orang-orang yang memberikan syafaat, juga dia telah memberikan rasa gembira kepada hati saudaranya berupa bantuan tadi. Kan kita melapangkan urusan seseorang, maka akan membuat dia bahagia, mudahnya urusannya. Maka itu adalah suatu keutamaan juga. Ada riwayat yang diriwayatkan Imam Tabrani yang maknanya Nabi SAW pernah bersabda bahwasanya memberikan rasa gembira di hati saudara kaum muslimin dan muslimat itu lebih disukai oleh Nabi SAW daripada i'tikaf di masjidnya selama 1 bulan. Ini betapa banyaknya keutamaan memberikan kebahagiaan terhadap sesama kaum muslimin. Kita renungkan sejenak tadi pembahasan yang sedikit ini, indahnya agama kita. Alangkah indahnya agama kita. Jadi keindahan agama Islam itu akan diketahui bagi orang-orang yang mau mempelajari firman Allah Subhanahu wa taala, mempelajari sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampaklah keindahan agama itu. Tidak ada di agama yang lain yang semisal ini. Bagaimana hubungan sesama yang akan menjauhkan segala bentuk-bentuk prasangka, praduga yang buruk-buruk, yang jelek-jelek. Ini lihat
hadis ini memberikan bagaimana kita bermotivasi agar berbuat kebaikan dengan saudara-saudari kita. Itulah Islam. Itulah Islam. Ketika cahaya Islam mulai merasuki hati para sahabat, yang ketika itu Nabi SAW menyampaikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wahyu yang diterimanya dari Jibril, dari Rabbuna Jalla wa Ala, perubahan sahabat yang dahulu mereka di masa jahiliyah tidak mengenal penyembahan yang hak, mereka pergi ke berhala-berhala, akhirnya mereka menjadi ahli tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dahulunya mereka minum khamar dengan melihat biduan-biduan menari-nari. Setelah cahaya Islam merasukinya, mereka meninggalkannya. Di antara mereka ada yang membunuh anak perempuannya. Di antara mereka, bukan seluruhnya. Tapi ketika cahaya Islam merasuki relung hatinya, lihatlah mereka. Arab yang ketika itu terbelakang, orang tidak tahu apa itu Arab, tidak mengetahui di zaman itu, karena imperium yang besar ketika itu adalah Romawi dan Persia. Imperium kekuasaan yang besar gitu, Romawi kaisarnya dan Persia kisranya. Itu yang ketika itu di dunia, ketika di zaman itu yang diketahui oleh orang. Arab hanya diketahui pengembala kambing di apa namanya, di padang pasir, atau mereka berdagang ke Syam, ke Yaman. Itu yang mereka ketahui tentang Arab. Tetapi ketika ini diterima oleh Nabi SAW, lalu Nabi mendakwahkannya, lihatlah jazirah Arab ketika itu. Mereka menguasai dunia. Mereka menguasai dunia. Nah, itu kalau kita benar-benar berpegang teguh dengan agama ini, akan Allah angkat kaum ini, akan diberikan mereka berkuasa di permukaan bumi. Sebenarnya itu tidak tujuan utama, karena dunia ini, betapa banyak kita mendengarkan bahwasanya dunia ini adalah kesenangan yang menipu. Kata Nabi SAW, ibarat seekor bangkai kambing yang begitu hinanya dunia ini. Tetapi mereka diangkat derajatnya sebelum mereka diberikan derajat yang tinggi di surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebenarnya banyak faedah-faedah yang dinukilkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, namun tidak semuanya mungkin yang bisa kita sebutkan. Namun walaupun tidak semuanya, ada pun yang bisa kita pelajari, tidak seharusnya kita meninggalkannya. Jadi kita ambil poin-poin yang mana yang terbaik dari yang baik. Jadi kalau kita lihat keterangan-keterangan di sini, memang luar biasa, indah sekali bahasa beliau ketika mensyarah, menjelaskan hadis ini. Jadi yang jelas bahwasanya di dalam hadis ini disebutkan tentang kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini faedah di antara faedah hadis ini, kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umat ini. Dan itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ketika para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa mereka yang mustajab telah mereka gunakan di akhirat. Sementara Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disimpannya doa itu untuk di akhirat agar kita selamat, agar kita selamat umatnya. Itulah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat, meminta kepada Allah agar kita umatnya selamat di akhirat kelak. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang doa mustajabnya disimpannya, dan itu nanti di akhirat dimintanya sama Allah. Ketika kita melintas sirat, yang di bawah sirat itu, dan kita ketahui dari waktu kecil, sirat itu seperti satu helai rambut dibelah 7, ini licinnya segala macam yang kita ketahui. Tapi yang jelas sirat itu, bapak-bapak, ibu-ibu, di bawahnya neraka jahanam. Kita melintas di atasnya. Ada kail-kail yang akan mengait kita. Lalu Nabi SAW berdoa kepada Allah agar kita diselamatkan.
ya Allah ummati, ya Allah selamatkanlah umatku, kata Nabi SAW. Nabi SAW mendoakan kita agar selamat, agar kita selamat meniti sirat tersebut. Apakah kita tidak berbahagia ketika di akhirat kelak kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam? Di dunia kita tidak berjumpa dengannya, tetapi di akhirat kita duduk di majelisnya. Kita duduk di majelisnya. Inilah kebahagiaan kita yang tidak pernah berjumpa dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang kita beriman dengannya, dan ini adalah kenikmatan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga. Harus kita jaga, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ini itu setiap Jumat diingatkan oleh khatib, diwasiatkan oleh khatib, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi kita harus jaga syahadat kita, harus jaga keimanan kita, harus jaga syariat-syariat yang telah Allah turunkan. Indah, semuanya penuh keindahan. Semuanya penuh keindahan. Dan ini apabila dijalankan, kita telah mengetahui bagaimana generasi umat yang dibina oleh Nabi SAW, Muhajirin dan Ansar, mengamalkan agama ini, mengamalkan ajaran yang mulia ini yang Allah turunkan untuk penduduk bumi ini, untuk kemaslahatan, untuk tegaknya keadilan, untuk menjadi mereka selamat di dunia dan di akhirat. Dan ini nikmat yang sangat besar kalau kita mengetahui nikmat Islam, nikmat iman Allah berikan kepada kita, sementara terkadang kita tidak memintanya. Kita tidak memintanya, kita dilahirkan oleh orang tua yang alhamdulillah seorang keluarga muslim. Kita tidak lahir di Jepang, kita tidak lahir di Inggris, yang tentu orang-orang mayoritas non-muslim. Kalau itu kita renungkan, itu makanya ada salah satunya kita disuruh tafakkur, berfikir tentang alam semesta ini, tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah dengan rutinitas yang kita anggap biasa, terbitnya matahari lalu tenggelam nanti di sore hari. Bagi kita biasa, tetapi di dalam Al-Quran Allah mengatakan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab, sebagai tanda bagi orang yang berfikir. Ini salah satu bentuk agar kita berfikir, merenungi tentang keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi kita sebutkan dan yang kita rangkum pun itu tidak semua juga kita bisa sampaikan. Intinya itulah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya perbuatan baik itu akan kembali kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Rahman, al jazaa'ul ihsani ilal ihsan, bukankah balasan kebaikan itu juga kebaikan? Lalu di dalam hadis yang dengan hadis ini kita tutup perjumpaan kita di malam ini, bahwasanya Nabi SAW bersabda man nafasa'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurbatil yaumal qiyamah. Barang siapa yang meringankan kesusahan seorang mukmin dunia, maka Allah akan ringankan kesusahannya di hari kiamat. Di hari kiamat akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Perhatikan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang memberikan kemudahan bagi seorang mukmin terhadap kesulitannya, maka Allah akan mudahkan dia di dunia dan di akhirat. Bayangkan, di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan tutup aib-aibnya di akhirat kelak. Bayang, di akhirat seandainya aib kita itu akan diumumkan, akan disebutkan keburukan kita yang disaksikan oleh Nabi Adam sampai hari kiamat, itu tidak sanggup kita. Betapa malunya kita, tetapi Allah akan tutup aib tersebut. Allah memang dibacakan, bukankah engkau begini dahulu, bukankah engkau begini, ada catatannya semuanya, tidak ada yang luput. Tetapi kata Allah, dimaafkan, tidak dibacakan. Lembutnya Allah Subhanahu wa taala, Maha Pengampunnya Allah Rabbuna Jalla wa Ala.
Lalu di akhir hadis ini disebutkan wallahu fi aunil abdi ma kana abdu fi aunil akhi. Allah senantiasa akan menolong hambanya selagi hambanya itu menolong saudaranya. Inilah yang bisa kita pelajari. Jadi kata Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di, ketika kita bermuamalah dengan sesama kita, anggap kita bermuamalah dengan Allah. Orang mau mengucapkan terima kasih, jaza wala syukura, kita tidak. Kita yakin balasan di sisi Allah itu lebih sempurna, dan kita pun tidak kecewa. Dan kita pun tidak kecewa. Mau dia setelah itu menggunjing kita, menghibah kita setelah kita berbuat baik, itu bukan urusan kita. Sementara yang kita inginkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. InsyaAllah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.